Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Aulia dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang pandangan ulama tentang obligasi konvensional. Pendapat ulama tentang jual beli obligasi dengan imbalan bunga obligasi konvensional. Yang pertama, Yusuf Al-Qaradawi, bahwa tidak diharuskan bermuamalah dengan obligasi. Karena obligasi merupakan utang terhadap perusahaan penerbit dengan pembayaran bunga bersyarat tetap. Yang kedua, Syekh Jad Al-Haq berpendapat bahwa sertifikasi obligasi yang mempunyai bunga tetap termasuk kepada pinjaman bunga. Yang ketiga, MUI berpendapat bahwa obligasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah karena merupakan instrumen yang bersifat utang yang berasaskan bunga. Yang keempat, Majma' Ulama Fiqih. Keputusan Majma' Ulama Fiqih mengenai obligasi dengan keputusan nomor 60 11/6 tahun 1410 Hijriah atau 1990 Masehi sebagai berikut. A. Obligasi dengan bunga atau manfaat yang telah disyaratkan merupakan obligasi yang diharamkan, baik dari segi penerbitan, penjualan dan pembelian, karena obligasi merupakan pinjam riba. B. Diharamkan obligasi yang memiliki bunga karena merupakan bukti pinjaman yang memberi manfaat atau tambahan yang diafiliasikan kepada sekumpulan orang-orang yang meminjam uang, apalagi yang menyerupai perjudian. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah dimulai sejak munculnya instrumen pada pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yang berbentuk reksadana syariah. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Bapepam memiliki dua strategi utama yang dicanangkan Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal syariah dan produknya. Yang pertama, mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal syariah. Dua, mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah. Kedua strategi ini dijabarkan Bapepam menjadi 7 implementasi strategi. Yang pertama, mengatur penerapan prinsip syariah. 2. Penyusun standar akuntansi. Yang ketiga, mengembangkan profesi pelaku pasar. 4. Sosialisasi prinsip syariah. 5. Mengembangkan produk. 6. Menciptakan produk baru. 7. Meningkatkan kerjasama dengan syariah nasional. DSN. Pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia yang pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tanggal 11 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengkaitkan langsung dengan pasar modal syariah, yaitu Fatwa 20/DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
Yang terakhir disempurnakan dengan Fatwa nomor 80/DSN MUI /4/2011 tentang penerapan prinsip syariah dengan mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk. Pada awal September 2002, instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Dari sisi kelembagaan, Bapepam LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK. Pada tanggal 23 November 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK nomor 9/A13 tentang penerbitan efek syariah dan nomor 9/A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK nomor 2/K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dan diikuti dengan peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007. Peraturan tersebut disempurnakan lagi pada tanggal 30 Juni 2009. Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam LK nomor 9/A13 tentang penerbitan efek syariah dan 2/K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Selanjutnya terdapat juga UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlakukan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan surat berharga syariah negara untuk subnegara pada tanggal 26 Agustus 2008. Untuk pertama kalinya, pemerintah menerbitkan SBSN seri IFR 001 dan IFR 0002. Fungsi pasar modal syariah. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada dasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagai tercerminnya pada harga saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Mariana Dewi dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pertimbangan dalil hukum Islam pada modal syariah. Firman Allah Subhanahu wa taala antara lain, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jiwa kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan apabila kamu bertobat
dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak boleh menganiaya dan tidak pula dianiaya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta semaumu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang pertama, ketentuan umum, bahwa pasar modal adalah sebuah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum. Yang kedua, prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasari atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukannya oleh DSN sampai dengan MUI. Yang ketiga, pernyataan kesesuaian syariah dikeluarkan oleh DSN MUI terhadap efek syariah yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen pasar modal syariah. Yang pertama, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Yang kedua, obligasi syariah ijaroh adalah obligasi syariah yang berdasarkan dengan akad ijaroh dan dengan memperhatikan substansi fatwa dengan syariah nasional MUI. Yang ketiga, obligasi mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa dengan syariah nasional MUI. Akad yang dapat digunakan dalam obligasi syariah adalah yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga murabahah, yang keempat salam, kelima istisna, 6 ijaroh. Dan jenis usaha mudharib tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam dan pendapatan hasil investasi yang dibagikan emiten mudharib. Pada pemegang obligasi syariah mudharabah, sahibul mal harus bersih dari unsur non-halal. Adapun pemegang obligasi syariah ijaroh atau SOI dapat bertindak sebagai mustajir atau penyewa dan dapat pula bertindak sebagai mukjir atau pemberi sewa. Reksadana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sahibul mal atau rob al-mal, dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Yang pertama, manajer investasi itu sendiri adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola nasabah untuk dibentuk menjadi sekumpulan nasabah atau pengelola portofolio investasi kolektif. Perbedaan SUN, surat utang negara, dengan SBSN, surat berharga syariah negara, yang memiliki kriteria berbeda-beda. Yang pertama, obligasi SUN, pemerintah korporasi, yang terdapat suku negara. SBSN, pemerintah korporasi. Kriteria, metode penerbit, lelang, book building, private placement. Kalau sukuk negara, SBSN, lelang, book building, private placement. Sifat instrumen, pengakuan utang, sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset. Segmentasi bagi investor, konvensional, syariah. Keuntungan bagi investor, bunga atau kupon, capital gain, imbalan bagi hasil, margin. Dokumen dibutuhkan, dokumen pasar modal, dokumen pasar modal, dokumen syariah. Underlying aset tidak perlu. Penggunaan hasil penjualan bebas harus sesuai syariah. Lembaga terkait, truste, agen pembayar, SPV, truste, agen pembayaran.
Surat berharga syariah negara atau yang biasa disebut dengan SBSN atau biasa disebut dengan sukuk negara adalah suatu berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah baik dalam berubah mata uang, rupiah maupun valuta asing. SBSN dapat berupa yang pertama, SBSN Ijaro yang diterbitkan berdasarkan akad ijaro. Yang kedua, SBSN Mudharabah yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah. Yang ketiga, SBSN Musyarakah yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah. Yang keempat, SBSN Istisna yang diterbitkan berdasarkan akad istisna. 5. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keenam, SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari 2 atau lebih dari akad. Berdasarkan pada tanggal 7 Mei 2008, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan dan memperlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara SBSN yang bertujuan 1. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri. Yang kedua, memperluas basis pembiayaan anggaran negara. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.